Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi algoritma clustering untuk data text. Di sini saya menggunakan algoritma min-shift clustering. Di sini untuk percobaan kali ini saya jadi menggunakan data yang sudah ada dan codingan yang sudah ada. Di sini saya menggunakan data transaksi online yang ada dalam bentuk CSV sudah ada. Tinggal ngambil dan gunakan saja. Untuk codingannya di sini juga sudah ada. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari yang sudah saya lakukan, hasil yang didapatkan. Pada bagian awal, jadi data yang masih berbentuk .csv ini dimasukkan ke dataset. Lalu setelah dimasukkan ke dataset ini diproses dulu, disaring terlebih dahulu. Jadi kemudian data yang nol atau tidak ada dihilangkan terlebih dahulu. Di sini dataset yang sudah melalui proses penyaringan memiliki data sebanyak 541.909 baris dan 8 kolom. Seperti ini. Di sini ada invoice, ada nomor invoice, stock code, deskripsi, quantity, invoice date, unit price, customer ID, country, dan masih ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh sudah 8. Pre-processing. Kemudian pada data di atas dapat dilihat bahwa kolom customer ID memiliki data yang berbentuk float. Customer ID di sini dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk string agar proses pengolahan data dapat berjalan dengan baik dan untuk meminimalisir kesalahan dalam pemrosesan data. Setelah menjadi string, data ini saya dibagi dua menjadi moneter, frekuensi, dan resensi. Moneter itu nilai dari total transaksi yang dilakukan, frekuensi itu banyaknya transaksi yang dilakukan. Kemudian resensi itu kebanyaknya hari dari hari ini sampai tanggal pembelian terakhir. Berikutlah dataset yang sudah diubah menjadi 3 bagian. Nah, ini di sini dibagi menjadi amount, frekuensi, dan resensi. Ini resensi, ini frekuensi, dan ini moneter atau amount. Terus dataset yang sudah diproses memiliki data outliers yang harus dihilangkan. Data outliers dapat mempengaruhi akurasi dan proses clustering yang akan dilakukan. Nah, pada gambar di sini, nah bagian di sini ini adalah outliers, dan ini outliers pada cluster frekuensi, dan ini pada cluster amount. Jadi dapat dilihat nih amount dan frekuensi ada outlier. Nah, pada resensi ini juga outlier dihilangkan agar tingkat akurasinya kita dapat mendapatkan tingkat akurasi yang optimal. Kemudian kita ke implementasi algoritmanya. Di sini saya menghitung estimasi bandwidth yang akan digunakan oleh algoritma min-shift ini berdasarkan data yang sudah di-preproses dengan nilai threshold quantile 4 dan samples 500. Didapatkan nilai bandwidth sebesar 1,55. Setelah nilai bandwidth didapatkan, nilai tersebut dijadikan input terhadap parameter bandwidth yang ada pada algoritma min-shift. Dari algoritma tersebut menghasilkan sebanyak 3 cluster data yang divisualisasikan dalam scatter plot. Nah, ini adalah gambar visualisasi dari scatter plot dari hasil min-shift yang telah dilakukan. Nah, cluster optimal yang sudah didapatkan dimasukkan ke dalam fungsi min-shift. Hasil dari algoritma tersebut dipresentasikan menjadi 3 box plot. Nah, ini scatter plot, dalam bentuk box plotnya seperti ini. Nah, ini pada amount pada masing-masing cluster. Di sini pada amount, ini untuk cluster 1, 2, dan 3. Kemudian ini untuk yang frekuensinya. Di sini terdapat banyak sekali outliers. Di sini juga terdapat banyak sekali outliers, tapi pada cluster ID 1 dan 2 tidak ada outliersnya. Tidak begitu banyak. Di sini juga sama, pada cluster ID 1 2-nya banyak outliers pada cluster ID 0.
Kemudian di sini pada recent atau banyaknya ya tingkat keseringan dari belanja pada data online shop ini. Kemudian untuk kesimpulannya itu berdasarkan percobaan ini, implementasi algoritma Minshift untuk clustering dapat dilihat bahwa algoritma Minshift clustering untuk dataset ini dapat melakukan klasterisasi penjualan di sebuah toko online dengan baik. Halnya dapat dilihat dari hasil visualisasi data yang menunjukkan 3 klaster yang terbentuk dengan masing-masing cluster ID 0, 1, dan 2. Di mana perbandingan cluster ID dan amount menggunakan box plot model. Nah, ini box plot model dan yang ini scatter plot. Kemudian di mana perbandingan cluster ID dan amount menggunakan box plot model menunjukkan cluster tertinggi yakni cluster 2 dengan warna box plot hijau. Untuk perbandingan cluster ID dan frekuensi didapatkan cluster dengan frekuensi transaksi tertinggi yakni cluster ID 1 dengan warna box plot orange. Dan untuk hasil perbandingan cluster ID dengan resistensi didapatkan cluster dengan resistensi tertinggi yaitu cluster 0 dengan warna box plot biru. Nah, semakin besar box ini, maka hasil dari cluster tersebut berarti nilainya tinggi. Nah, seperti ini yang disebut tadi resistensi untuk cluster ID 1 0 warna box warna biru, ini cluster ID 2 box nomor 2 box warna hijau. Nah, kemudian ini juga pada box warna hijau cluster ID 2. Ini cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.